Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, marilah kita rayakan dengan penuh sukacita. Di antaranya kita merayakan dengan bersilaturahim, berkunjung kepada saudara-saudari kita, tentu dengan busana yang terbaik kita. Oleh karena itu, kami dari Habatek Busana ingin mengajak kepada pemirsa untuk sama-sama kita membeli produk ini. Insya Allah produknya produk lokal dengan kualitas terbaik dan harga yang sangat terjangkau sekali. Saya sudah mencoba memakainya dan begitu nyaman digunakan. Dan ini juga kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin jamaah sekalian, kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka Allah pasti akan membalas apa yang sudah kita korbankan untuk agama kita ini. Ini bagi pemirsa yang ingin memiliki Habatek Busana, silakan menghubungi pihak Habatek Busana. Dari kami sekian, saya Jenderal Ridho mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Iko Megar Bintang, saya Cutmila, saya Nini, dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah ya Mbak Mila, hari ini kita berkedatangan tamu lagi. Ustadz siapa? Abdul Khair MA. Iya. Gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alamin, sehat walafiat Mas Eko. Mbak Nini gimana, sehat juga? Amin. Kali ini kita juga kedatangan bintang tamu. Iya, siapa bintang tamunya? Mbak Nini. Mbak Nining ya. Mbak Nining asli dari mana Mbak Nining? Saya dari Depok. Dari Depok Oh, juga. dari Depok. Iya. Gimana Ustaz hari ini? Ya, hari ini insya Allah kami akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan doa, tentang perintah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'adzim. Apabila ada hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, katakan sesungguhnya aku Allah sangat dekat dengan hamba-hambaku, dan aku pasti akan menjawab, mengijabah doa-doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku dengan dua syarat, falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang pertama adalah mereka melaksanakan perintahku, dan kedua mereka beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan petunjuk dariku. Asbabun nuzul ayat ini adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, aina rabbuna? Di mana Tuhan kami? Di mana Tuhan kita? Rasulullah tidak langsung menjawab karena belum menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini, Al-Baqarah 186, ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepada engkau tentang aku Allah, katakan aku sangat dekat dengan hambaku, dan aku pasti akan menjawab doa-doa orang yang mau berdoa kepadaku. Tentunya doa itu harus yakin, karena perintah Allah, falyastajibu li wa liyu'minu bi. Pertama, laksanakan dulu perintah aku, kata Allah. Yang kedua, mereka harus beriman kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursinya, ana 'inda dzanni 'abdi bi, aku berada pada prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin doanya dikabulkan, pasti aku kabulkan. Tapi ketika hambaku tidak yakin, maka aku tidak akan melakukannya. Dan Rasulullah mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahim. Berdoalah engkau kepada Allah dan kau harus yakin doamu diijabah oleh Allah. Tapi ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala belum menerima doa dari hati yang lalai. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mengatakan, mengingatkan kepada kita, kalau kita berdoa kepada Allah harus yakin sepenuh hati, jangan setengah hati. Dan kata Nabi, doa itu ada yang langsung dijawab oleh Allah, ada yang ditunda ijabahnya, dipending dulu Mas Eko, ada yang diganti oleh Allah dengan yang lain. Yang pasti Allah perintahkan kepada kita, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, kata Allah, aku pasti akan dijawab. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berdoa. Doa, doa, dan doa. Karena doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah.
Dan sekali lagi, Allah sangat murka ketika hambanya tidak mau berdoa kepada aku, berarti dia sombong kepada aku, kata Allah. Sekali lagi, apalagi di bulan Ramadan ya, kita disuruh perbanyak berdoa. Karena salah satu doa yang dijawab oleh Allah di antaranya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Begitu ya Mas Eko? Ya, mungkin Mbak Mila berdoa nggak? Pastinya ya, bukan di Oh. bulan Ramadan saja, Iya. kapan saja saya berdoa juga. Iya. Dan saya juga contohnya ini kan Ustadz, kalau kita sering contohnya bersedekah nih, kita minta juga doa pada orang doain kita, mungkin bisa jadi kan makin banyak orang-orang yang mendoakan kita. Jadi kayaknya Allah tuh dengar, iya aku tuh dengar nama ini terus aja, ya udah deh aku kabulkan gitu kali ya tiap hari. Tapi belum tentu ya Ustadz ya, karena ini ada pertanyaan juga dari pemirsa di rumah itu, setiap kali berdoa dan berdoa, tetapi doanya itu belum dikabulkan gitu Ustadz. Iya. Tetapi jangan lewatkan setelah jeda pariwara berikut, karena kita masuk iklan. Sekarang ini Ustadz, karena kan ibu-ibu sosialita atau ibu-ibu rumah tangga yang kerja kantoran dan sebagainya, biasanya kenapa Mbak Mila sibuk ya, sibuk banget, sampai terus nggak bisa ada waktu ya, nggak ada urus ini waktu. urus itu, apalagi sekarang kan mau dekat sama Lebaran ya, Iya. jadi mau silaturahmi nggak ada mungkin makanan atau bingung, nah, bisa pesen di ini dia Rifis Kitchen. Nah ini Rifis Kitchen Nah, nggak nih? Rifis Kitchen ini di sini berbagai macam makanan, ada nastar, ada kue keranjang nih pemirsa ya. Kalau nggak tahu tuh kue keranjang itu kayak apaan, kayak gitu. Kayak Ini gitu Mbak Mila dia. ya. Iya nastar. Ini nastar juga ya, termasuk Ah, nastar iya. atau bukan? Ya nastar, Nastar, ya. namanya tuh ada apa selai apa namanya nanas Selai ya. nanas ya. Heeh. Di sini jadi pemirsa semua yang ada di rumah, khususnya buat ibu-ibu sosialita yang sibuk di kantor, jangan lupa langsung hubungi ada WA-nya di sini, langsung pesen gitu. Rasanya pokoknya luar biasa gitu. Dan harganya juga Iya, terjangkau. Terjangkau. Terus ini bukan kue nastar aja, berbagai macam ya. Iya. Ada ada paket juga kan? pesan apa aja bisa seperti ini juga nih. Ini keripik ya, keripik yang pedas-pedas ya. Saya pencinta pedas juga, makanya nanti saya borong ini. Nah, terus ada yang namanya brownies. Nah, ini dia brownies. Kelihatannya enak banget ya. Nah, ini lagi puasa, tahan dulu. Nah, ntar bukanya baru makan. Enggak, biasanya kalau kecilnya Mbak Mila kan biasanya kan ada makanan dibawa ke belakang, kok lama-lama habis. itu apa yang namanya ya, kalau Gimana? seandainya diam-diam puasa nggak tahu nanti ikut apa buka apa namanya itu satu istilahnya. Aduh. Iya. Di- Ada lagi mungkin Mbak Nining ada juga Iya, produk ini dari ada Mbak Nining tuh, Mbak Nining bisa diperkenalkan tuh Mbak di Nining. Flavor ada apa nih Pak Nining? Oh ini dari Flavor Bliss yang Hmm. ini ya. ini Nastar kayak juga nastar kayaknya juga deh, ya, tapi ada keju rasa Ada lebih keju, khas. soalnya dia katanya sih 80% itu adalah bukan dari keju ya. Ada keju dan nanas kayak gitu. Jadi luar biasa, ini 100% dijamin halal buat pemirsa semuanya. Pokoknya lemak banget lah ya. Lemak banget pokoknya kayak lemak gitu. yang nggak banget banget. Iya. Terus biasanya gini nih Pak Ustadz ya, sekarang kan orang biasanya kalau dia pertengahan puasa ini, karena ibu-ibu itu sibuk di luar sana, bukan hanya fokus di ibadah, tetapi biasanya pakaian Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz? Dipersiapkan. Yang biasanya dipersiapkan tuh apa? Biasanya kita beli baju lebaran atau bagaimana kayak gitu, Ustadz gimana? Iya, baik Mas Eko dan pemirsa sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kalau kita ke masjid, ke rumah Allah, mau sholat ya, maka hendaklah berpakaian yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita pakaiannya asal-asalan. Iya. Asal-asalan. Sebaiknya kata Allah, khusus zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik ketika kau menghadap Allah, ketika kau mau sujud. Jadi sebaiknya kita persiapkan dulu dengan pakaian yang terbaik, di samping wudu yang benar, kemudian gerakan yang tumanina di awal waktu dengan berjamaah, dan tidak kalah pentingnya adalah menggunakan pakaian yang terbaik. Dan ini ada di depan kita ini, ada pakaian yang Gamis ya. gamis ya, Habatex. Habatex. Habatex ini pakaian gamis yang masya Allah tabarakallah bisa kita gunakan untuk sholat berjamaah. Ya. Dan ini bahagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus zinatakum inda kulli masjid. Kalau kau ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita bisa memakai produk dari Habatex. Habatex. Insya Allah ya Mas ya. Contohnya yang dipakai Ustadz ya. Iya, betul. gitu. Insya Allah
dan semakin kita mendakwah dengan pakaian terbaik, maka semakin Allah senang kepada kita. Dan harganya itu terjangkau loh, tidak menguras kantong. Jadi di masa pandemi ini sekarang, kita yang lagi ngirit-ngirit atau mana yang lebih penting ya, ini nggak kalah loh sama produk luar ya. Benar-benar kualitasnya itu bagus banget gitu, nyaman dipakai gitu. Jadi kalau mau borong silakan di Habatek. Mungkin Pak bisa kasih lihat di modelan contoh yang lainnya nih. Nah, modelnya ada dua, Mbak Mila. Selain ada gamis juga ada bentuk Pakistan, jadi setengah lutut, kayak gitu, setengah lutut ya. Jadi ada koko juga kayak gitu, bukan hanya di gamisnya, tetapi ada bentuk koko lain Pakistan, jadi setengah lutut kayak gitu. Nanti bawahnya pakai celana, bukan pakai rok ya. Kalau beli banyak bisa nggak diskon lagi? Oh boleh, Waduh, boleh. Udah harganya murah, kalau beli banyak diskon lagi. Wah gimana murahnya ini, benar-benar luar biasa Nanti kalau loh. kita bisa bagi-bagi sama anak ya. Iya, amin. Semoga aja yang nonton ada orang-orang yang bingung mau buang duit kan kemana ya, bagi-bagi ya. Nah, bisa. Bahagiakan mereka. Ya, bahagiakan dan juga bahagiakan saya. Ya. Dengan cara memberikan pakaian yang terbaik. Ya. Jadilah orang tua bagi mereka. Iya. Kasih hadiah. Pokoknya jangan ketinggalan programnya dari Eko Mitra Bintang ini, memang betul-betul luar biasa. Di lain kita ada ceramah dari Ustadz, tetapi juga di sini ada beberapa yang memang kita sampaikan sama pemirsa di rumah semuanya mengenai hal-hal yang positif kayak gitu. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, jangan lupa juga di like gitu. Iya. Ada di Bisa mana, di Mbak? share gitu ya di channelnya Eko Mega Bintang. Ini Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di rumah, bahwasanya ada orang yang setiap kali berdoa terus berdoa, tetapi doanya itu tidak dikabulkan. Itu termasuk golongan yang bagaimana? Ustadz bisa menjelaskan kepada pemirsa semua yang ada di rumah. Baik, Mas Eko dan juga pemirsa sekalian yang berada di rumah dimanapun berada, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Allah wa antum mukminna bil ijabah." Berdoa engkau kepada Allah dan engkau harus yakin bahwa doamu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini belum berhenti dari situ. Rasul mengatakan wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Tapi kita oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala belum menerima doa dari seorang hamba yang hatinya lalai. Hatinya sudah mati. Nah, ini yang menyebabkan doa belum dikabulkan. Lalu pertanyaannya, kenapa hati seorang itu menjadi mati sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Maka jawabannya adalah yang pertama, Araftumullah walam tu'addu huquqah. Engkau mengaku ingin mengenal Allah, engkau mengaku beriman kepada Allah, tapi engkau tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, padahal dalam Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, baru wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Artinya kalau na'budunya bagus, ibadahnya bagus, insya Allah akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, engkau mengaku cinta pada Rasulullah, tapi engkau tinggalkan sunnah-sunnahnya. Mau bilang cinta sama Nabi tapi engkau malas untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, jarang beristighfar, nggak pernah baca Quran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, engkau baca Quran tapi sayang engkau injak-injak isi Al-Quran, artinya engkau tidak amankan isi Al-Quran. Yang keempat, engkau bilang setan musuhmu tapi engkau begitu akrab dengan setan itu, engkau ikuti langkah-langkah setan. Padahal dalam surat Yasin Allah katakan walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Setan itu dan sesat umat manusia begitu banyak. Apakah kamu berpikir jangan ikuti langkah setan? Yang kelima, engkau menikmati pemberian Allah yang begitu banyak, tapi engkau tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal kalau kita bersyukur semakin ditambah nikmat lagi oleh Allah. Ya kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Berikutnya, engkau bilang surga Allah itu ada, tapi engkau tidak pernah beramal soleh. Engkau malas beramal soleh yang menyebabkan engkau meraih surga Allah. Dan engkau bilang neraka Allah juga ada, tapi engkau berani berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Dan engkau sibuk dengan aib orang lain, tapi engkau pernah sibuk dengan aib sendiri. Ya, kata Bang Haji Omay Rama, semut di seberang lautan tampak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Berikutnya apa lagi? Engkau antar saudaramu ke pemakaman, ke kuburan, tapi engkau tidak pernah mengambil pelajaran. Besok kau akan diantar seperti mereka. Dan ini antara hati yang mati dan menyebabkan doa belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mohon ampun kepada Allah, andaikan kita pernah melakukan itu semua, mungkin dia menyebabkan doa-doa kita masih belum dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah suatu saat
Kalau kita perbaiki hidup, maka doa-doa kita pasti akan dikabulkan Allah. Apalagi bulan Ramadan ini banyak-banyak kalau berdoa. Terutama di ujung menjelang maghrib tuh, daripada kita ngobrol nggak karuan, gibah, gosip. Ya, Biasanya itu ibu-ibu malah bikin rusak puasa kita. Mendingan kita berdoa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Ya, begitu. Doa dan usaha. Iya, duit itu. Doa penting, usaha juga tidak kalah penting. Ingat beriman, harus yakin dan ujungnya tawakal. Kan pernah disampaikan bahwa la yardul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum terjadi kecuali doa kita. Jadi ada qada dan qadar. Kalau qada belum terjadi, kalau qadar sudah terjadi, dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum terjadi kecuali doa-doa kita. Makanya Mas Eko jangan doa terus, berusaha itu Pasti buat udah. jalan, cuci-cuci mata mana Iya. kau dapat jodoh. Di rumahnya berdoa di mana mau datang jodohnya. Mungkin Mbak ini ada yang mau disampaikan keterkaitan masalah ini, misalnya mau dipertanyakan tentang doa ini apa? Mungkin Mbak ini ada yang mau ditanyakan sama Ustaz. Nah, cukup Mas. Cukup ya. Jadi Mbak Mila ya, apa namanya biasanya kita doa ya. Jadi Mbak Mila minta jodoh kayak gitu sampai sekarang belum dikabulkan. Karena mungkin ini salah satu. Sampai sekarang belum dikabulkan di mana nih Mas Eko? Mas Eko mau bilang diri sendiri? Iya, Saya gitu. kamu saya diri sendiri juga. Udah, gak usah Oh ya, saling mendoakan aja. Amin. Kan tadi udah bilang ya. Cendela dia bilang kita sering minta doa pada siapa Amin. saja. Karena kita nggak tahu dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Termasuk dari anak-anak Iya. kita. Kayak tadi kan Pak Ustadz bilang kan tadi kan beramal. Ya, mungkin kalau Iya. beramal orang-orang makin banyak mendoakan yang baik untuk kita. Dan yang salah satu yang menyebabkan doa dikabulkan adalah adanya wasilah, ada perantara. Perantara diantaranya adalah bakti sama orang tua. Ya, kemudian ada yang dipisahkan, ada 3 orang di dalam gua, kemudian dia tidak bisa keluar. Ternyata mereka berwasilah semua. Yang pertama karena dia punya orang tua yang sangat dihormati, dia bakti pada orang tuanya. Yang kedua, seorang yang ingin melakukan maksiat tapi nggak jadi karena takut pada Allah. Kemudian yang ketiga, dia seorang yang perhatikan karyawannya sampai ketika karyawannya datang kembali, gajinya yang tinggalkan itu dikembangbiakan sampai akhirnya menjadi harta yang banyak. Jadi ada 3 hal itu yang dalam kisah tadi, 3 orang dalam gua kemudian berdoa pada Allah dan akhirnya mereka dikabulkan dengan wasilah tadi. Iya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita buat pemirsa semua yang ada di rumah. Mungkin kita bisa berevaluasi diri kita untuk kedepannya lebih baik, dan pemirsa di rumah juga seperti itu, Ya, memperbaiki diri lah ya, muhasabah diri kayak gitu. Jangan hanya berdoa aja Iya, gitu kan. tapi Yang ada seperti evaluasi. Ustadz sampaikan tadi gitu loh. Iya. Introduksi. Mungkin sebelum mau ditutup ada yang mau disampaikan, Mbak? Ya mungkin sudah tadi ya udah jelas sekali tadi, dan Oke. kita hampir disebut tadi ya gara-gara doa. Iya, Ya, saling berdoa. saling mendoakan. Tadi kita memang nggak ada ribut ya. Yaudah pemirsa dimanapun anda berada, masih berjumpa bersama saya Eko Mega Bintang Dan saya Cip Mila. Saya Mimi. dalam acara Siar Ramadan, Marhaban ya Ramadan. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.